Dua, kami minggu yang pertama kami memasuki bulan misi. Kami mohon Tuhan Roh Kudus, Engkau akan menolong, Engkau akan menggerakkan Tuhan, supaya setiap jemaat-Mu boleh ikut terlibat di dalamnya. Tuhan, kami boleh sama-sama berdoa untuk keluarga kami, saudara kami, teman kami, kerabat kami, Tuhan. Tuhan, teman-teman bisnis kami, teman studi kami, teman kerja kami, apapun Tuhan. Biar Tuhan Kau pakai kami, supaya kami teringat akan mereka, dan kami mendoakan mereka. Bahkan Tuhan, mereka boleh kami bawa bersama-sama Tuhan, datang beribadah kepada-Mu, datang menyembah kepada Tuhan, dan percaya menerima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan memberkati ibadah minggu pertama dalam bulan misi ini. Dan biar kiranya semangat misi Engkau bangkitkan di antara kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ibadah pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Biar suasana surgawi turun di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan doa kami ini. Haleluya. Kita yang siap memulai ibadah ini boleh berkata bersama-sama. Amin. Shalom jemaat sekalian. Menyambut bulan Oktober 2024 yang merupakan bulan misi dengan tema Bergiatlah Menuai di Ladangnya. Dengan tema ini diharapkan jemaat dapat belajar bahwa Tuhan memberikan kesempatan istimewa yang melibatkan seluruh jemaat untuk menjadi penuai di ladangnya. Maka dari itu, kita harus segera mengambil bagian untuk menuai. Di minggu yang pertama, kita akan membahas tema Look at the Fields, atau Lihatlah Ladang Itu. Ladang yang telah menguning menggambarkan kondisi dunia saat ini yang membutuhkan Injil keselamatan Kristus. Harus disadari bahwa murid-murid Kristus dihadirkan Tuhan sebagai penuai yang siap turun ke ladang menyebarkan berita Injil. Di minggu yang kedua, kita akan membahas tema Filipus Sang Penuai. Filipus sebagai contoh yang baik di mana ia dengan kuat kuasa Roh Kudus menghadirkan diri sebagai seorang penuai. Sebagai murid-murid Yesus, kita pun harus memberikan diri, mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus untuk mengerjakan tugas pemberitaan Injil. Pada minggu yang ketiga, kita akan membahas tema penuai membawa kabar baik. Penuai adalah seorang yang membawa kabar baik. Tentunya ini status yang sangat membanggakan karena kehadirannya sangat dinantikan. Keterlibatan kita sebagai seorang penuai tentunya harus dipandang sebagai sebuah kehormatan dari Tuhan, sehingga akan membawa sukacita yang besar saat kita melakukannya. Siapkan diri, jangan tertinggal, merupakan tema kita di minggu yang terakhir. Kepada murid-murid, Yesus menyatakan adanya kebutuhan yang banyak akan pekerja di ladangnya. Sebagai murid-murid Kristus, kita harus menyadari bahwa hal tersebut merupakan panggilannya yang harus segera kita responi, sehingga kita tidak tertinggal untuk menjadi pekerja-pekerja di ladang. Demikian mercy bulan ini, Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Pagi ini merupakan awal di bulan Oktober. Bulan Oktober menjadi bulan misi bagi kita gereja Isa Al-Masih. Mari kita bersama-sama merespon bulan misi menjadi bagian bagi kita untuk bersaksi menjadi berkat bagi banyak orang. Amen. Saya undang semua bagi berdiri bersama-sama. Kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini. Bawalah korban pujian pengagungan kehadapannya. Bawalah nyanyian syukur kepada Tuhan. Disinilah rumah Tuhan. Mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datang dari pihak Allah, Khalik langit dan bumi. Dia yang mencipta dengan kuasanya dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan kepada setiap kami. Dari bangun hingga kami sampai di tempat ini untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Ini semua pekerjaan tangan Tuhan, bukti kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, dan sebagai bukti bahwa Tuhan benar-benar ada bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih, kami mau beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan memperkenankan setiap kami, memberikan setiap kami rasa syukur, rasa berterima kasih atas apa yang Tuhan telah kerjakan kepada setiap kami. Berkati setiap sahabat kami, saudara kami, keluarga, rekan-rekan kami yang sedang melangkahkan kakinya untuk datang ke tempat ini, Tuhan. Mempercepat langkah mereka agar mereka bersama-sama dengan kami beribadah ke tempat ini. Tuhan, kami rindu Tuhan juga memberkati apa yang kami kerjakan di dalam ibadah ini, apa yang kami puji, apa yang kami naikkan, agar setiap orang-orang di sekitar Tulip Guest House ini, baik di kanan, di belakang, di depan, di kiri, mereka diberkati oleh apa yang kami pujikan dan apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami memohon berkat Tuhan juga untuk memberkati setiap kami yang melayani, terutama buat Bapak Penginjil Yoel Sasongko yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Berkati hamba-Mu ini yang telah mempersiapkan akan firman-Mu ini, sehingga dapat diberitakan dan mengingatkan setiap kami bahwa kami sebagai penuai yang siap untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dan hidup. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya mengatakan haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Kita akan memuji Tuhan, tapi sebelum itu saya rindu kita bisa memberikan sapaan di sebelah kanan dan kiri kita. Katakan Tuhan Yesus baik. Mari kita sama-sama angkat pujian kita. Kita mau menyembah Dia, kita mau menyanyikan pujian. Jangan melakukan jadi ladang Tuhan.
Glory, hallelujah.
Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan lebih lagi. Bapak Ibu. Bersyukur kepada Tuhan, bulan ini adalah bulan penginjilan. Dan
Gereja kita mengingatkan setiap kita, setiap orang yang percaya harus siap menjadi penuai. Nah ini teman-teman PRBK berarti kurang lebih 9 bulan awal Bapak Ibu. Hampir setahun, puji Tuhan, saya melihat juga progres lebih baik. Benar Bapak Ibu? Yes, lebih baik. Dan mudah-mudahan 1 tahun atau bahkan lebih cepat bisa melayani kita di dalam worship team. Jadi doa dari setiap kita dan sebagian dari satu misi di dalam worship team terus menumbuhkan benih yang baru untuk melayani Tuhan. Dan begitu juga Bapak Ibu setiap kita. Siapkan hati kita akan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita harus memberitakan Injil. Waktunya bukan hanya sekarang, tetapi setiap waktu yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Waktu dan saatnya kita semua diutus olehnya, sebab hari Tuhan semakin dekat. Lakukanlah dengan setia, jiwa-jiwa telah menunggu kita, merindukan firman-Nya. Maka pergilah ke seluruh dunia, ceritakanlah perbuatan Allah yang besar. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil kerajaan-Nya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Mari bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dengan firman-Nya. Hari ini waktu dan saatnya kita semua diutus olehnya, sebab hari Tuhan semakin dekat. Lakukanlah dengan setia, jiwa-jiwa telah menunggu kita, merindukan
Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kami bisa beribadah di tempat ini karena kami sudah mengalami perjumpaan ilahi dengan Engkau. Menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang mendapat belas kasihan dan anugerah dan limpahan kasih karunia daripada Engkau. Betapa kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang inspirasional pagi ini, di mana kami bukan hanya bertemu dengan sesama saudara seiman, tapi ibadah kami adalah ibadah yang luar biasa, karena kami mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Di tempat ini ada kemerdekaan. Di tempat ini ada kesembuhan. Di tempat ini ada pemulihan. Di tempat ini ada lawatan Tuhan. Di tempat ini ada manifestasi lawatan Roh Kudus yang sangat dahsyat dan luar biasa. Karena kami menyembah Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapak urapi hamba-Mu, urapi sidang jemaat-Mu di tempat ini. Setiap intervensi setan dalam bentuk apapun, kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang memimpin dan mengambil alih hidup kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur, semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, shalom. Ya, terima kasih banyak untuk Ibu Pembawa dan seluruh tim pembalaan ya. Pak Paulus, makasih banyak. Bapak Ibu Saudara, sangat bersuka cita, berterima kasih. Ini gereja ini luar biasa ya. Jadwalin saya 1 tahun sebelumnya. Haleluya. Aduh, sebuah kehormatan Bapak Ibu Saudara. Ya, kita mau belajar satu tema yang diberikan kepada saya. Look at the fields, atau lihatlah ladang itu. Sama-sama katakan dengan saya, lihatlah ladang itu. 1, 2, 3. Lihatlah ladang itu. Lihatlah ladang itu semua. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk melihat ladang. Ya. Langsung aja saya minta next ya, tolong dibantu. Baik, lihatlah ladang itu. Saya akan bagikan ada beberapa poin yang sangat penting yang bisa kita pelajari sama-sama ya. Poin-poin mengerti untuk apa itu ladang di hadapan Tuhan dan kenapa Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk melihat ladang ya. Poin yang pertama, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Yohanes 4 ayat 34 firman Tuhan mengatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 35 firman Tuhan mengatakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara, Tuhan Yesus berfirman bahwa Tuhan Yesus punya makanan. Makanan Tuhan Yesus adalah melakukan kehendak Bapa di surga yang mengutus Tuhan Yesus dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang percaya katakan amin. Sebetulnya Tuhan Yesus sedang ngomong, makananku juga harus menjadi makananmu. Katakan amin. Ya, kita punya makanan bukan hanya makanan jasmani tapi makanan rohani. Dan sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus punya makanan seperti makanan Tuhan Yesus, yaitu melakukan kehendak Bapa, karena Bapa menghendaki supaya jangan ada yang terhilang, supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa di surga harus menjadi kehendak saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Dan firman Tuhan mengatakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara, Tuhan Yesus ingin kita melihat sekeliling kita. Kalau kita melihat sekeliling kita, berarti kita harus keluar dari diri kita sendiri. Yang percaya katakan amin. Hari-hari ini di tengah segala kegoncangan dunia, seringkali yang kita pikir adalah diri sendiri.
kumaha engke, gimana nanti? Bagaimana saya dengan kondisi seperti ini? Semua melihat kepada diri sendiri. Tapi Tuhan Yesus bilang, lihatlah sekelilingmu. Artinya kita harus keluar dari zona nyaman. Kita keluar dari sebuah sikap hidup yang hanya melihat dan mementingkan diri sendiri. Gak ada yang amin pada aman? Katakan amin. Bisa nangkap saudara? Lihatlah sekelilingmu, artinya Tuhan Yesus ingin saudara dan saya membuka wawasan kita, membuka penglihatan rohani kita untuk melihat di sekeliling kita ini ada ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Kenapa Tuhan Yesus katakan ada ladang-ladang yang menguning dan matang untuk dituai? Saudara dengar baik-baik. Kalau padi waktunya dituai, tidak dipanen, apa yang terjadi saudara dengan padi itu? Busuk. Kalau misalkan kita buah apapun sudah punya pohon mangga, itu udah di atas randum, jadi sudah harus dipetik. Kalau misalkan nggak dipetik, apa yang terjadi? Busuk sudah. Dan kalau busuk sudah tidak ada harganya lagi. Kalau busuk artinya betul-betul sudah lagi tidak bisa berfungsi dan tidak bisa kita nikmati lagi. Nah, di sekeliling kita hari-hari ini ada ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Artinya, saudara dan saya harus bangkit menjadi penuai-penuai akhir zaman. Yang percaya katakan amin. Poin yang kedua, penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Di dalam Yohanes 4 ayat 36-37 firman Tuhan mengatakan, sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Saudara, untuk terlibat di dalam penuntasan pelaksanaan amanat agung Kristus, sebetulnya cuma dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita menabur. Yang kedua, kita menuai. Menaburnya dalam hal apa? Menabur itu bisa mulai dengan yang terbaik yang kita lakukan adalah berdoa. Menabur dalam doa, dalam dana, dan kemudian daya. Sumber daya manusia, sumber daya yang kita miliki, upaya-upaya yang kita lakukan, kita akan menabur. Yang kedua, kita menuai. Berarti kita terlibat dalam penuntasan pelaksanaan amanat agung, kita memberitakan Injil, atau kita bangun tim penuai untuk bisa mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara sama-sama katakan, saya menabur dan menuai untuk Injil kerajaannya. 1, 2, 3. Saya menabur dan menuai untuk Injil kerajaannya. Nah, saudara taruh tangan kiri di dada, angkat tangan kita, lihat ke atas, jangan lihat saya. Sama-sama kita katakan, saya menabur dan menuai untuk Injil kerajaannya. 1, 2, 3. Untuk Injil kerajaan. Sekali lagi, lebih keras lagi. 1, 2, 3. Saya menabur dan saya menuai untuk Injil kerajaan. Tangannya tetap diangkat, saudara. Saudara, sebentar, kasih waktu, sedang difoto oleh malaikat, saudaraku ya. Oke, puji Tuhan. Nanti ke surga ada dokumentasinya, saudara ya. Bukan hanya yang tadi seliweran fotografi. Bisa nangkep Bapak Ibu? Tanggap satu poin penting. Saya menabur dan saya menuai untuk Injil kerajaannya. Yang percaya katakan amin. Dan firman Tuhan mengatakan baik yang menabur dan yang menuai itu sama-sama bersukacita. Amin, saudara. Nanti saya akan bagikan beberapa kesaksian. Oke, poin yang ketiga adalah terlibat dalam penuntasan pelaksanaan amanat agung Kristus. Dalam Matius 28 ayat 18 firman Tuhan mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, kemudian next, ya, ayat 19-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang percaya katakan amin. Saudara, Tuhan Yesus memerintahkan. Saudara, ketika Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk pergi, untuk kita menabur dan menuai, untuk kita melihat sekeliling dan kemudian menuai ladang-ladang yang sudah menguning, saudara, cuma ada dua respon: taat atau tidak taat. Kalau dalam perjanjian lama,
Kalau kita taat, kita diberkati. Kalau kita tidak taat, kita akan mengalami kutuk Tuhan. Memang dalam perjanjian baru, itu semua sudah digenapkan di dalam Tuhan Yesus melalui karya penebusannya. Tapi hati-hati saudara, ketika Tuhan Yesus berbicara, berfirman untuk kita pergi memberitakan Injil, dan kita tidak lakukan, kita akan berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus. Jadi saya mengajak jemaat Tuhan di tempat ini, kita harus punya hati dan kerinduan untuk membawa jiwa terhilang datang kepada Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Aminnya lemas. Aminnya kurang kencang. Sama-sama teriak amin. 1, 2, 3. Amin. Amin saudara. Bisa nanggap saudara ya. Saudara, secara pribadi saya menaruh respek, hormat, dan apresiasi bagi Pak Paulus dan Ibu Kumala. Saudara tahu, banyak pengusaha itu arogan, sombong, boro-boro mikirkan batur, mikirkan diri sorangan, saudara. Karena mikirkan batur, mikirkan bisnis usaha ini hesek, gitu. Tapi hamba-hamba Tuhan ini luar biasa, saudara. Mereka bukan hanya bisnis, tapi mereka masuk ke dalam kingdom bisnis. Peter Sukahira, seorang hamba Tuhan Amerika keturunan Jepang, yang mengatakan surga itu punya bisnis. Bisnisnya cuma satu, amanat agung Kristus, sudah. Bisa nangkap? Kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 15, Tuhan Yesus berfirman, Bapakkulah pengusaha. Bapak itu pengusaha, mau ada rugi Bapak di surga itu, saudara. Bapak di surga ingin saudara dan saya, gereja Tuhan, umat Tuhan, anak-anak Tuhan terlibat di dalam penguntasan pelaksanaan amanat agung Kristus. Artinya apa? Kehendak Bapa harus tergenapi. Karena Bapa menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yang percaya katakan amin. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Bapa menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara dengar baik-baik. Ada banyak jemaat membuat berbagai macam dalih. Pak, itu mah tugas Pak Paulus, Ibu Kumala. Kan mereka pengurus gereja, gembala. Saya mah jemaat biasa, yang penting datang ke gereja, cukup, yang penting setia. Saudara nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Berarti saudara tidak mau melakukan firman, dan saudara akan berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus. Saudara dengar baik-baik, dengar baik-baik. Tadi Tuhan katakan ada yang menabur, ada yang menuai. Bisa anggap ya? Baik yang menabur dan yang menuai sama-sama bersuka cita. Katakan amin. Bisa anggap saudara ya? Saya mau jelaskan tentang kesaksian ini. Nah saudara, kalau saudara lihat di Jalan Sadewa ini ada Pepes Nyonya Poni. Saya kenal baik dengan keluarga besar. Dari almarhum Poni lah saya diminta Kak, ya, karena saya bukan orang Tionghoa, jadi biasanya kan kok, jadi manggil saya Kak. Lalu saya dikenali dengan papa mamanya. Papa mamanya itu manggilnya Kak Yoel. Nah saudara, mamanya ini jemaat biasa gereja. Lalu saya dibawa ke Subang, saudaraku ya. Lalu ketemu Kak Yoel, tolong ya. Tante mah tidak bisa penginjilan seperti Kak Yoel. Tapi tante minta setiap keluarga tante dan si om ini hiji-hijina dipapai supaya dengar Injil, supaya selamat. Karena keluarga besarnya itu ada yang Konghucu, ada yang Buddha, ya, ada yang nggak jelas agamanya, ada juga Katolik, ada juga Kristen KTP. Tante mah nggak bisa seperti Kak Yoel. Tapi ikut tantenya dipapai hiji-hiji supaya mereka dengar Injil. Dan hampir seluruh keluarga besar dari si tante dan si om ini, saudaraku, semua satu keluarga besar di Jawa Barat, di sekelilingnya, saudaraku, satu persatu sudah saya papai hiji-hiji, saya injili, bertobat terima Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan. Sudah bisa nangkep? Kalau dikumpulin itu satu jemaat, saudaraku, bisa 100-200 orang dengan anak, menantu dan cucu, saudara. Satu pengembaraan, saudara. Nah saudara, si tante ini satu saat bilang sama saya, waktu itu saya ingat saya baru pulang dari pelayanan di luar kota, saudaraku ya. Kayaknya lagi ada di Bandung. Iya tante. Oke, bisa ketemu nggak di rumah sakit Immanuel? Iya tante. Nanti kita ngobrol dulu di situ. Nah saudaraku akhirnya ketemu, janjian ketemu jadi jangan langsung masuk ke ruang perawatan, karena adik
suami dari adiknya, dia punya adik, saudaraku ya, dulu adiknya Katolik, menikah dengan suaminya orang Buddha, dan akhirnya ikut suaminya dan nggak boleh ke gereja sama sekali. Nah saudara, singkat cerita, tante ini bilang, namanya Tante Imui bilang, pokoknya dia datang dengan anaknya ya, kemudian punya Kayor bilang, jangan Kayor bilang tuh pendeta, hamba Tuhan, pastor atau punya, jangan, karena si Encek ini ya, adik iparnya itu anti sama orang Kristen. Kalau hamba-hamba Tuhan datang ke sana tuh akan diusir dengan cara halus ya. Artinya dia akan menolak untuk orang-orang, termasuk hamba Tuhan datang, saudara. Dia tinggalnya di Purwakarta, Encek ini. Jadi kemudian akhirnya saya masuk ke ruang Lions Club di Rumah Sakit Immanuel Bandung. Si tante itu udah wanti-wanti, jangan bilang hamba Tuhan ya. Ya tante, gimana Roh Kudus saja. Jadi saya masuk, saudara, saya masuk. Si Encek, pendeta ya. Pendeta teh doanya manjur, mujara. Si tante kaget kan, giliran dia yang kaget sudah. Istrinya tuh udah mulai berkaca-kaca di samping ranjang tidurnya. Lalu terjadi, kita ngobrol. Pendeta ya? Ya, saya hamba Tuhan. Saya datang ke sini ingin mendoakan Encek. Oh iya, doa orang Kristen, doa hamba Tuhan mah manjur. Saya bilang, Encek, mau didoain apa? Saudara, ini salah satu permintaan doa yang langka dalam hidup saya. Minta didoain apa, Encek? Minta didoakan supaya bisa hidup. You know the meaning of hidup, man? Ada permintaan doa, Pak, tolong doain supaya saya bisa kentut. Karena udah seminggu gak bisa kentut, gak bisa BAB, perutnya mau besar. Saudara kentut aja gak pernah bersyukur. Bersyukurlah saudara. Amin. Dan saudara akhirnya bilang, Cek ya, saya hamba Tuhan, saya orang Kristen, kita muji Tuhan dulu, muji Tuhan satu lagu, lalu saya berdoa, saudara. Ketika saya berdoa, saudara, saya mendoakan kesehatan, pemulihan, lawatan, keselamatan bagi Encek ini, dan supaya dia bisa kentut. Saya belum amin, saudara. Itu ada amin yang lain. Duh. Bagi saya itu amin terindah, saudara. Di tempat lain gak sopan, tapi saat itu karena dia minta kentut dan dia bisa kentut, itu amin terindah, saudara. Dan setelah selesai saya amin, si Encek itu segera bangun ya. Dia minta ke kamar mandi, bilang istrinya, Pak pendeta tunggu sebentar ya, saya mau ke kamar mandi, saya pengen BAB. Ini nyesek banget. Perutnya dalam keadaan bengkak, saudara, seperti itu, saudara ya. Dan saudara, apa yang terjadi? Kemudian dia masuk kamar mandi. Saya bilang ke Tante Imoy, saya bilang anaknya, masa kita nungguin dia berapa lama di dalam? Akhirnya si tante bilang, Kak Yoel, anaknya di sebelah kena DB, trombositnya turun terus, ayo kita layani dia. Jadi saudaraku, saya pindah kamar, keluar dari kamar, pindah ke kamar, ternyata anaknya, saudaraku ya, gadis Tionghoa putih, itu badannya penuh dengan bentol-bentol, bertak-bertak merah. Dan trombositnya itu waktu itu sudah di bawah 70.000, mendekati 30.000, sudah rendah sekali. Waktu saya layani dia, saya takut mati, doain saya, Saya bilang sama dia, saya juga pernah mati. Tahun 85, saya buang air besar yang keluar darah. Secara medis saya tidak bisa tertolong. Bapak saya pun sudah siapkan kafling di tetangganya Balai Dewa ini, saudara, dipandu 1 kali 2 meter. Tapi satu saat ketika Rosa sudah keluar, Tuhan Yesus bilang, aku mengasihi kau. Rosa balik lagi. Saya tahu persis apa yang kamu alami. Tapi Tuhan yang sama yang menyembuhkan saya, Tuhan yang sama juga menyembuhkan kamu. Sudahkah kamu percaya dan terima Yesus? Om, saya di sekolah Katolik, Om. Tapi papa saya melarang saya ikut Tuhan Yesus, Om. Mau nggak terima Tuhan Yesus? Mau. Saya tuntun dia terima Tuhan Yesus. Anak ini Tuhan Yesus sampai nangis. Saya orang berdosa. Nangis, terima Tuhan Yesus. Setelah dituntun terima Tuhan Yesus, saya tuntun dia, saya doakan dia. Lalu saya salami dia. Dia salami saya, tangannya nggak mau dilepas, saudara. Oh, makasih, Om. Om, tolong, Om. Selamatkan Papa, Om. Saya keluar dari ruangan itu. Saya bilang, Tante, si Encek di mana? Masih di tempat BAB, Bilang ke adiknya, Tante, boleh nggak saya masuk? Karena Roh Kudus mendesak saya
saya belum finish. Injil harus diberitakan, katakan amin. Jadi si tante ini panggil nama adik ini, Eda si bapak pendeta mau masuk ke dalam ngedoain, minta izin sama si Cek, boleh nggak? Dia minta izin, kasak kusuk di dalam. Oh boleh. Akhirnya saudara saya masuk. Tentu saja si Cek dalam posisi BAB, tapi sopan ya, ditutup anduk saudara ya, sopan ya, bisa nangkep ya. Cek, saya disuruh Tuhan mendoakan Cek. Oh gitu ya. Saya injili secara singkat, mau nggak percaya dan terima Yesus? Si Ceknya bilang apa? Mau. Iya ya, minta hidup diberi hidup. Hebat ya Tuhan teh, Tuhan Yesus teh hebat. Katakan amin dong. Katakan amin. Mau nggak terima Yesus? Mau. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya mengaku seorang berdosa. Oh bener, aing teh orang berdosa. Saya teh banyak dosa, saya teh kurang ajar sama istri, sama anak-anak saya, sama teman-teman saya, dan saya mama berdegong. Biasanya kalau doa terima Tuhan kan sebentar ya, sederhana ya. Tapi di papa hiji-hiji ngaku dosa sorangan saudara. Sampai selesai ngaku dosa, baru saya lanjutkan doa saya. Saya minta darah Yesus menyucikan saya. Saya buka hati saya undang Yesus masuk ke dalam hati menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih Tuhan Yesus, mulai saat ini saya anak Tuhan, ahli waris kerajaan surga. Kalau saya mati, saya akan pulang ke rumah Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ketika dia amin, istrinya nangis sesenggukan saudaraku. Doa 20 tahun untuk suaminya bisa kenal Tuhan Yesus. Dijawab di ruang kamar mandi posisi BAB. Beri tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan Yesus. Terus bisa nggak? Siapa yang menabur? Tante Imun. Siapa yang menuai? Saya. Yang menabur dan menuai sama-sama bersukacita. Jadi cuma Tuhan nggak ada istilah saya nggak bisa bawa jiwa. Bawa wes saudara. Nanti tim penggembalaan akan melayani jiwa di sini. Saudara menabur dapat upah. Tong cicing wayat tuh. Ngerah ke RT. Ke malaikat. Bisa nangkap saudara? Belum lagi pelayanan keder di belakang saya nggak berani cerita ini karena ada itu saudara. Saya nggak mau nanti terekspos saudara ya. Kalau saudara lihat saya di belakang ini ada satu generasi yang datang kepada Tuhan Yesus. Di luarnya ada muda keder outside, Jesus inside. Sejak 2011, 2012 saudara. 25 tahun saya ada di kegerakan doa, di jaringan doa saudaraku. 25 tahun juga saya di jaringan misi. Saya mau memberitakan Injil ke orang jalanan. Ada yang mau bunuh saya 12 kali kalau masuk penjara. Diinjili dan sekarang bertobat, sekarang jadi penginjil saudara. Datang ke rumah, ngaku di depan istri saya, Bu, untuk dia minta maaf, saya dulu pernah mau bunuh Pak Yoel. Ya nggak apa-apalah. Dan sekarang kamu udah jadi penginjil. Kalau dulu ngakunya betul-betul membunuh, saya pasti lari gitu. Kan bisa nangkep. Gak ada satupun pribadi yang tertutup untuk Injil. Ketika saudara dan saya mendoakan dan mau menjangkau mereka. Amin. Poin berikutnya, menerima kuasa dan menjadi saksi Kristus. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika kita beritakan Injil, kita menerima baptisan dan kepenuhan Roh Kudus, membuat kita menjadi saksi yang efektif. Ketika kita memberitakan Injil, kita tak sendirian Bapak Ibu. Ada Roh Kudus yang mengurapi, ada Roh Kudus yang menyertai, ada Roh Kudus yang membuat kita bergerak di dalam sign and wonder, tanda-tanda heran dan ajaib. Banyak orang-orang yang di Injil itu mengalami kesembuhan ilahi. Banyak orang-orang yang di Injil itu mengalami lawatan Tuhan. Saudaraku, ketika orang yang kami layani di Injili, kemudian bertobat dan kemudian dibaptis, ada kalanya saudaraku setelah mereka dicelupkan, dibaptis, saudara, setengah jam itu mereka setelah digini sudah ya, dicelup, bangkit, setengah jam diam aja, kayak ngeliat ke atas gitu. Saya tahu dia sedang dilawat Tuhan. Saya cuma diam. Yang lain lagi ngantri mau dibaptis nih. Kemudian setengah jam kemudian dia sadar, dia peluk saya. Tadi kamu lihat apa? Saya melihat Tuhan Yesus. Saya melihat Tuhan Yesus. Dan saya akan siap hidup dan mati untuk Tuhan Yesus.
Beri tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan Yesus. Kau bisa damai. Dahsyat. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang memberikan kuasa dan kemampuan untuk kita beritakan Injil. Kita tidak sendirian. Kemudian membuat surga bersukacita. Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya mau jelaskan ayat ini sedikit. Nggak ada ayatnya saudara dapat uang 1 miliar, dapat mobil baru, dapat rumah baru, dapat motor baru, kekayaan saudara pabalatak, bejibun, surga bersukacita. Jadi jangan kita hidup untuk hal-hal yang sifatnya fana. Ada yang amin? Dan api mau butuh artos atau Pak Pendeta. Sama, saya juga butuh artos. Saya butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Uang di dalam rekening bank kita itu tidak di hadapan Tuhan cuma deretan angka. Nggak ada nilai kekekalan. Tapi kalau seperti Pak Paulus, uang itu diinvestasikan untuk Injil Kerajaan Sorga, baru yang diinvestasikan itu punya nilai kekekalan. Karena apa? Karena ditabur di ladang Tuhan. Uang kita yang kita tabur di dalam ladang Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam misinya, itu yang punya nilai kekekalan. Kenapa? Karena kita menaburnya untuk Tuhan dan untuk Injil Kerajaan. Jadi saudara ya, bisa nangkap? Dan saudara dengar baik-baik. Ketika satu orang berdosa bertobat, surga itu bersukacita. Surga bersukacita. Gimana dengan kita? Kalau surga bersukacita, kita nggak bersukacita, kita sedang ada beda frekuensi, saudara. Harusnya surga bersukacita, kita bersukacita dong. Amin. Karena kita satu frekuensi dengan surga. Dan saya mau dalam hidup saya selalu membuat surga bersukacita. Karena frekuensi saya, karena kehidupan saya adalah kehidupan surgawi bersama dengan Tuhan. Saya tidak hidup untuk hal-hal yang fana. Saya hidup untuk hal kekekalan. Dan saya akan bawa sebanyak mungkin jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Karena itulah yang membuat surga bersukacita. Dan saya mau satu frekuensi dengan surga. Melalui hidup saya, orang-orang berdosa harus datang kepada Tuhan Yesus, diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, saudara. Amin. Saudara dapat uang, saudara yang bersukacita, surga gimana? Belum tentu, biasa aja tuh. Tapi kalau saudara dapat berkat apapun di dunia, dan saudara investasikan untuk kekekalan, dan diinvestasikan untuk kerajaan surga, apalagi di ladang misi ini, baru saudara surga akan bersukacita. Amin. Bisa nangkep Bapak Ibu? Tatapannya nggak enaknya ke saya merasakan intimidasi dari tatapan saudara. Memang tema misi ini sebuah tantangan di mana-mana, di Aceh sampai Papua, saudaraku. Tapi saudara harus menangkap pesan Tuhan. Amin. Satu ayat terakhir. Siapa yang percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua? Angkat tangan. Haleluya. Benar ya? Kita baca ayat ini. Poin yang keenam adalah pengharapan, sukacita, mahkota kemegahan, kemuliaan kita pada kedatangan Yesus kedua kali. 1 Tesalonika 2 ayat 19-20 firman Tuhan mengatakan, sebab siapakah pengharapan kami dan sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Saya mau minta satu ilustrasi sebelum saya akhiri. Saya minta Pak Paulus bisa datang ke depan, Pak. Ya, di depan, Pak. Saya minta 4 orang. 4 orang, gak apa-apa Ibu Kumala maju juga ya Pak. Berempat, nah ini satu jejer Bu. Berempat, karena harus berempat saudara ya. Haleluya. Ke depan. Ibu Kumala dan tim ada di belakang saya. Haleluya. Di belakang saya. Ya, mumpung bisa ngerjain Pak Paulus dan Ibu Kumala saudara. Saudara dengar baik-baik, kita mau mempraktikkan ayat ini. Sekali lagi, siapa yang percaya Yesus Kristus akan datang kali yang kedua? Angkat tangan semua saudara. Oke, nah percaya. Pak
Paulus menjadi Tuhan Yesus? Angkat kedua tangan, Pak. Nanti Tuhan Yesus datang kali kedua. Dengar baik-baik. Kita nggak tahu kapan, kita nggak tahu saatnya kapan. Hanya Bapa di surga yang tahu. Saat Bapa memerintahkan anaknya untuk datang kali kedua. Nangkep? Firman Tuhan mengatakan kepada kita, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Dengar baik-baik. Ada banyak gereja sekarang berdoa untuk Yesus cepat datang kali yang kedua, tapi melupakan ayat ini. Saya ingin saudara dan saya tidak melupakan ayat ini. Nanti Yesus Kristus Tuhan datang kali kedua. Katakan amin. Tuhan Yesus datang di dalam awan yang permai dengan seluruh bala tentara sorga. Tuhan Yesus datang. Saya ada di hadapan Tuhan Yesus. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Tesalonika. Ketika Tuhan Yesus datang, saya harus punya pengharapan. Saya harus punya sukacita. Saya harus punya mahkota kemegahan. Saya harus punya apa? Kemuliaan di hadapan Tuhan Yesus. Mereka inilah pengharapan saya. Inilah sukacita saya, mahkota kemegahan saya, dan kemuliaan saya di hadapan Tuhan Yesus pada waktu kedatangan kedua kali. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang kita bawa datang kepada Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, kalau bukan kamu itu siapa? Jemaat yang kukasih, jemaat yang kuinjili, jemaat yang pelayan yang kubawa datang kepada Tuhan. Katakan amin. Sudah bisa nangkap? Bayangkan nanti ketika Tuhan datang kali kedua, Tuhan, terima kasih kau datang. Tuhan Yesus celingak-celinguk mana di belakang kamu. Dan kita gak mau jiwa, saudara. Karena kita hidup sibuk untuk diri sendiri. Kepening aing selamat bagus mah kajen teuing lah kumaha manehna. Saudara tidak bisa seperti itu. Amin. Nangkep, ini bulan misi. Tangkap pesan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang, saya bilang, Tuhan, terima kasih kau datang. Tuhan, lihat, aku punya pengharapan, aku punya sukacita, aku punya mahkota kemegahan, aku punya kemuliaan di hadapanmu Tuhan. Aku gak perlu malu Tuhan Yesus. Kita berhadapan dengan Tuhan Yesus, aku tidak perlu malu Tuhan. Karena aku bawa mereka di belakangku. Mereka lah pengharapan, mereka lah sukacita, mereka lah mahkota kemegahan, dan mereka lah kemuliaanku di hadapanmu. Mereka lah orang-orang yang kubawa datang kepadamu. Amin. Terima kasih, silakan dulu Pak. Silakan dulu. Bisa nangkep ya Bapak Ibu. Ayo kita bagi berdiri, kita mau berdoa. Dan jiwaku semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu nyatakan berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Tuhan yang kasih, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara. Bapak, terima kasih untuk ibadah yang inspirasional pagi ini. Kami merasakan dan menikmati Engkau hadir di tengah kami. Engkau sedang melepaskan hatimu atas kami. Hati Bapa, hati Bapa, hati Bapa. Karena hati Bapa adalah hati yang misioner. Karena Bapa menghendaki supaya jangan ada yang terhilang, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.
Sampai-sampai Bapa merelakan anak yang tunggal diutus ke dunia untuk mati di salib, untuk memikul dosa, penyakit, dan kelemahan manusia, memikul dosa, penyakit, dan kelemahan kami. Bapa, Engkau memerintahkan kami pergi. Bapa, kami mau pergi untuk misimu. Kami mau hidup untuk Engkau dan Injil kerajaan-Mu, Tuhan. Bapa, ini kami. Berapapun harga yang harus kami bayar, save the lost at any cost. Selamatkan jiwa, berapapun harga yang harus kami bayar, dan kami akan lakukan itu untuk kerajaan-Mu. Hamba berdoa bagi sidang jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan. Untuk Gialeng Base, Tuhan, cabang Baladewa, kami berdoa saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh sidang jemaat dan hamba-hamba Tuhan menangkap pesan-Mu, menangkap pesan-Mu, Bapa. Dipenuhi hati Bapa, dipenuhi hati Bapa untuk mencari yang Tuhan cari, mencari yang Tuhan cari, karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Kami mau cari yang Kau cari, kami mau cari yang Kau cari, mencari dan menyelamatkan yang terhilang untuk kerajaan. Penuhkan tempat ini dengan jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa yang datang kepadamu melalui kami, Tuhan. Kami akan menabur, kami akan membawa banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Dan ada hamba-hamba Tuhan tim pengembala di tempat ini yang menuai, yang memberitakan Injil, yang mengembalakan, sehingga kami sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Berkat mengalir bagi sidang jemaat di tempat ini, Pak. Semuanya on fire di dalam kasih karunia-Mu. Semuanya dalam urapan dan tuntunan dan kuat kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Pilih kami di antara segala bangsa. Kau panggil kami di antara segala suku bangsa. Bukan ada tujuan, tetapi ada satu maksud, penyelamatan, agar setiap kehidupan kami boleh menjadi alat kebenaran-Mu, alat di tangan-Mu, membawa mereka yang masih ada dalam kegelapan kepada terang Allah yang ajaib. Dan Engkau memanggil kami menjadi imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah, agar kami memberitakan kebesaran perbuatan Allah yang besar, sehingga banyak orang mengenal Yesus, Engkau Tuhan Allah dan Juru Selamat. Memberkati hamba-Mu Bapak Evangelis Yoel Sasongko yang sudah memberikan berkat kepada kami, mengurapi dengan kuat kuasa-Mu, menambahkan hikmat, pengurapan serta kapasitas surgawi agar pelayanannya dimanapun saja berada, membawa nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Kami mengucap syukur, kami mau praktekkan, kami mau terapkan, kami mau lakukan firman-Mu pagi ini menjadi saksi-saksi yang hidup dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Minggu ini adalah minggu pertama di bulan Oktober. Setiap minggu pertama kita selalu membawa persembahan persepuluhan di hadapan Tuhan. Jadi formasinya nanti begini. Para kolektan akan mengedarkan kantong kolekta. Nah, sesudah Bapak Ibu memberikan persembahan lewat kantong kolektor, sesudah Bapak Ibu memberikan persembahan, Bapak Ibu dipersilahkan maju untuk mempersembahkan persepuluhan supaya tidak riuh begitu ya, supaya teratur. Jadi memberikan persembahan tantangan dulu, persembahan sukarela dulu, baru setelah itu maju untuk memberikan persepuluhan. Ya, mari kita
membawa persembahan persepuluhan ini ke hadapan Tuhan dengan iman. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, atas pemeliharaanmu kami boleh ada, atas karunia-Mu kami boleh menikmati kebaikan serta kemurahan-Mu. Hari ini kami bawa persembahan persepuluhan di hadapan-Mu, sebagaimana janji firman-Mu. Ketika kami disiplin, ketika kami taat, ketika kami melakukan perintah-Mu, maka Engkau membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu untuk kami semua. Ketika kami rela memberikan persembahan, maka setiap apa yang kami bawa ke hadapan Tuhan menjadi korban syukur yang terindah, memperluas pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberkati setiap kami. Para pengurus, juga bendahara, Engkau pakai dengan hikmat-Mu untuk mengelola keuangan ini untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Setiap jemaat boleh mengalami pertumbuhan rohani yang baik. Setiap jemaat boleh mengalami Tuhan persekutuan dengan Engkau secara pribadi. Ada kedewasaan rohani di tengah-tengah umat-Mu. Kami rindu Tuhan. Mari Tuhan, kami juga Tuhan akan kerinduan kami semua Tuhan, akan kemajuan gereja kami Bapa. Kau tolong Tuhan kerinduan kami sama Tuhan, kalau Tuhan anak-anak-Mu. Kami bersatu hati Bapa.
Hujan di sore ini menyisakan keajaiban, kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu. Sekarang aku udah punya talenta baru di bidang musik. Semoga Tuhan kasih talenta lagi buat kita. Melawan keterbatasan dalam sedikit kemungkinan. Dari aku sih terima kasih buat Mami yang udah support sama aku. Kadang aku diajak tuh bisa sampai jam 12 malam deklarasi apa gitu. Cuman Mami ini cuma sedikit pesan, hati-hati pulangnya sama kakak rumah. Dan sewaktu latihan juga oke, dipanggil sama Tuhan. Cuman mungkin itu ada apa ya, bakat tersendiri buat aku juga. Pasti Papi juga bangga yang kita. Melawan keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi hingga sedih tak mau datang lagi.
Boleh. Ya, makasih buat GBFC. Aku mau cerita ya. Jadi aku tuh sekarang mau pindah ke Bali buat tugas kerja ke sana. Jadi ini minggu terakhir aku ibadah di sini. Makasih juga buat GBFC yang dari awal aku kesini, tumbuh di sini, mulai pelayanan di sini, dan aku nggak akan mungkin ngelupain buat GBFC di sini. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang, dan ada kedatangan dan ada perpisahan juga. Memang berat buat kita semua. Saya melepas apel. Tetapi di dalam setiap doa saya selalu berharap anak-anak saya mendapatkan satu masa depan yang luar biasa. Dan kalau Evan hari ini akan pergi dan berpisah dengan kita, saya percaya itu adalah salah satu rencana Tuhan buat dia, di dalam dia menggapai cita-cita dia. Dan berharap juga selama 9 bulan dia di dalam pelayanan kita, Tuhan juga tidak percuma. Dia tetap akan berjalan mengikuti teladan Tuhan. Dan percaya dia juga akan tetap jadi saksi dimanapun dia berada. Dimanapun dia berada, kita tetap menyayangi dia. Thank you. Oke, kita semua tetap keluarga kamu, Ben. Kita tetap akan berhubungan terus. Ada sedikit kenang-kenangan dari BFC buat kamu. Semoga ini bermanfaat buat kamu. Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya bersaksi, saya melihat satu figur yang luar biasa terhadap Stephen ini. Dia seorang anak yang baik, setia, komitmen di dalam pelayanannya, dan tidak pernah neko-neko. Semua instruksi yang saya sampaikan ke dia, pasti dia laksanakan. Dan selalu ada reportnya. Di dalam perjalanan ini, saya juga melihat dia sendiri sangat dekat dengan anak-anak semua. Kita semua seperti satu keluarga. Dan saya sendiri tetap menganggap mereka semua itu adalah anak-anak saya yang luar biasa. Tetap semangat ya Pak ya. Tuhan berkati selalu. Gapai terus cita-cita kamu. Tuhan Yesus berkati. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Tentunya hari ini Bapak Ibu sekalian mendapatkan satu pelajaran yang sangat berharga dari Kak Yoel. Kak Yoel ya. Kak Yoel nih ya. Kalau kita mau mendengar semua kesaksiannya, saya rasa 2 jam nggak cukup ya.
Cuman tadi saya sudah wanti-wanti ke dia, tolong jangan lebih dari 30 menit karena kita acaranya sedikit banyak. Nanti kita akan siapkan 5 jam buat kayo ya. Bapak Ibu sekalian, pelajaran kita hari ini, lihat sekeliling. Amin. Mulai melangkah Bapak Ibu sekalian. Amin. Jangan cuma lihat aja, melangkah. Karena penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Amin. Yes. Mulai melangkah dengan berdoa seperti tadi yang sudah disampaikan. Karena di kita ada doa Jumat Bapak Ibu sekalian. Yuk mulai bersama-sama kita bersekutu, berdoa bersama-sama, kita memanjatkan harapan kita, keinginan kita, permohonan kita kepada Tuhan. Dan kita juga boleh mendukung di dalam pelayanan ibadah BBFC ini Bapak Ibu sekalian. Melangkah masuk ke dalam gift-gift yang telah kita sediakan. Mulai juga memasuki pelayanan-pelayanan Bapak Ibu sekalian. Salah satunya adalah angklunger. Hidup angklunger. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat kita, penampilan kita tadi rasanya kayaknya enak ya. GR ini saya. Jadi Bapak Ibu sekalian masih terbuka kalau mau ikut bergabung. Gampang sekali, cuma kekinian doang gitu. Tetapi itu salah satu bentuk pelayanan kita. Di dalam bulan misi ujian ini juga kita mulai melangkah juga di dalam doa, di dalam pelayanan kita, di dalam dana dan tenaga. Yuk kita bareng-bareng memajukan BFC kita tercinta ini. Amin. Saya berharap nanti tidak ada kursi-kursi kosong di sini. Yes. Kita akan tambah lagi gitu. Amin. Ya Pak Paulus ya. Salah satu lagi cita-cita kita adalah sekolah minggu Bapak Ibu sekalian. Dulu kita pernah punya sekolah minggu, tetapi karena beberapa hal orang tuanya pindah keluar kota dan ada yang pindah ibadah juga, jadi sekolah minggu nggak ada. Tetapi ke depan kita akan mencoba kembali, kita akan membuka lagi sekolah minggu karena kita sudah lihat ada beberapa calon-calon sekolah minggu di sini. Kami sangat-sangat mendukung doa dari Bapak Ibu sekalian biar terwujud ibadah kita ini. Karena gereja yang sehat itu ada sekolah minggu, ada remaja, pemuda, dan ibadah umum. Untuk remaja, Bapak Ibu sekalian mungkin bisa melihat tadi penampilan mereka yang sangat luar biasa. Itu tidak terlepas dari sang mentor kita. Terima kasih buat Ruth yang boleh membimbing, buat Adi juga ya, terima kasih semua. Saya percaya jerih lelah kalian tidak akan pernah sia-sia. Tetap terus maju. Karena BFC ini adalah BFC kita. Gereja ini tidak akan maju karena satu orang Bapak Ibu sekalian. Gereja ini bisa maju karena semuanya. Yuk kita mulai each one-nya kita gerakkan. Mulai merangkul, mulai mengajak. Satu orang satu jiwa. Saya rasa bisa penuh Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu sekalian, pengumuman cukup sampai di sini. Saya tidak akan berlama-lama. Nanti saya akan minta Pak Ariel untuk menutup di dalam doa. Saya undang untuk Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Ya, sebentar Bapak Ibu. Saya sebutkan nama-nama sebentarnya. Kepada Bapak Kyonghi, Bapak Abednego, Bapak Gunawan, Ibu Margaret, Ibu Enung, Ibu Sinwa, Ibu Guadli, Bu Lingling, Bunda Nonon, Ibu Sri, dan Ibu Siani.
sesudah ibadah ini selesai, mohon tinggal sebentar di ruangan ini. Ya, saya minta Evan boleh maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama untuk Evan ya. Kita dukung dalam doa. Saya nyesel kenapa bukannya dari dulu saya tinggal di sini. Karena di sini produk bawang merah, bawang putih, semua manis. Yuk, mari kita dukung dalam doa untuk Stephen. Bapa di dalam surga, Engkau Tuhan yang tidak pernah diam dan tidak pernah membiarkan setiap kami. Langkah pergerakan kami dimanapun saja berada, Engkau tahu, Engkau ada, Engkau berkarya dalam kehidupan kami. Bapa, setelah beberapa waktu ada bersama dengan kami, Stephen di Baladewa, dan hari Selasa yang akan datang akan berangkat ke Bali dalam bidang pekerjaan. Selama Evan ada di Jalan Gatot Subroto di Bali, Tuhan mari Engkau menolong. Tangan-Mu yang penuh kuasa tidak pernah membiarkan Stephen berjalan sendiri. Anak muda ini boleh mengandalkan Tuhan, boleh ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Masa depannya ada di dalam pelukan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Jauhkan segala mara bahaya, segala sakit, penyakit, gangguan atau apapun. Sebaliknya memberikan masa depan yang penuh harapan di dalam Engkau. Sehingga saat merintis di Bali, kabar yang kami dengar, Stephen boleh berhasil, Stephen boleh sukses, membawa nama Tuhan, membawa nama pribadi, membawa nama pekerjaan, perusahaan berhasil. Karena di sana Evan senantiasa bersama dengan Tuhan. Pemeliharaan-Mu secara luar biasa, memimpin, menyertai dan memberkati. Kepada Stephen Tuhan memberikan sukacita, semangat yang baru, damai sejahtera surgawi. Meskipun tidak ada bersama-sama dengan kami secara nyata, tapi secara tidak langsung hati kami, doa kami, komunikasi kami selalu tidak pernah putus dan selalu ada bersama dengan Stephen. Dan Stephen boleh berjalan melangkah dengan pasti karena Tuhan yang memimpin, menyertai. Baik Cici, baik Mama, baik adik-adik yang ada di Bandung dan sekitarnya, Tuhan menyertai, Tuhan memelihara, Tuhan melindungi, menjagai, sehingga Stephen tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, karena Tuhan senantiasa melindungi dan menjagai. Tuhan, Kau pertemukan Stephen di sana dengan saudara seiman. Ada komunitas-komunitas baru, komunitas-komunitas orang percaya, dan Stephen boleh menikmati pertumbuhan iman dan kerohanian di dalam Tuhan. Dan di sana Tuhan juga memelihara Stephen dengan sukacita dan damai sejahtera. Di hari ulang tahun hari ini tepatnya, Tuhan memberikan kesehatan, menambahkan umur panjang, menambahkan sejahtera, dan tahun-tahun hidupnya Engkau mahkotai dengan rahmat dan kebaikan. Masa depan sungguh ada karena Stephen bersama dengan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau jika kami boleh menikmati ibadah pada kesempatan pagi hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami diberkati lewat komunitas ini. Kami merasakan di saat puji-pujian Engkau hadir, Engkau bertakhta, Engkau berkarya, sehingga kami boleh merasakan lawatan Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang dalam pergumulan ekonomi dilepaskan, yang dalam kesulitan-kesulitan dan masalah hidup Tuhan berikan kelegaan. Karena kami tahu Engkau hadir di dalam ibadah kami, Engkau hadir di dalam sukacita kami memuji menyembah-Mu. Dan saat firman Tuhan ditaburkan, firman itu akan tumbuh. Firman itu menjadi benih yang baik, benih ilahi, benih yang akan tumbuh dan menghasilkan buah dengan berlipat kali ganda. Kami rindu Tuhan, setiap bangku-bangku yang kosong akan diisi dengan jiwa-jiwa yang boleh mencari Tuhan. Bahkan ditambah-tambahkan jiwa-jiwa yang boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan berkarya di tempat ini, di rayon Baladewa ini. Tuhan, kami rindu pekerjaan-Mu boleh nyata, pekerjaan-Mu boleh terjadi dengan luar biasa. Bapa, setiap kami yang boleh hadir, kami percaya kehadiran kami tidak pernah sia-sia. Kami hadir, kami menikmati ibadah, dan saat kami pulang, kami menikmati berkat Tuhan. Bapa, kami bawa bangsa kami, negeri kami, Kau menolong, Kau menyertai, Kau menuntun. Ada banyak gereja di tengah-tengah negeri ini, pakai setiap gereja untuk membawa
dan mencari jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa, sehingga negeri ini tidak dipenuhi dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sebaliknya dipenuhi dengan orang-orang yang mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menyerahkan serangkaian ibadah, serangkaian kegiatan gerejawi selama sepekan. Tuhan memberkati, baik latihan angklung, baik gift hari Rabu, hari Kamis, juga untuk persekutuan doa hari Jumat, gift hari Sabtu anak-anak pemuda remaja, serta ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tamu-tamu hotel, tamu-tamu Yesus yang boleh menginap, Tuhan jamah dan Tuhan berkati, pakai mereka sehingga mereka juga boleh menjadi saksi dimanapun mereka berada. Memberkati grup Yesus ini dengan berkat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mengenapi janji-Mu, Engkau mengenapi firman-Mu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Para tetangga Yesus yang mendengar saat kami memuji menyembah Tuhan, mereka pun boleh diteguhkan dan mereka datang di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan yang kudus. Perkembangan kemajuan pekerjaan Tuhan di dalam bala dewa ini, Tuhan Engkau juga memberkati. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Bila sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, melanjutkan aktivitas kami, melangkahkan kaki kami keluar untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan selama sepekan. Tuhan juga memberkati. Terpuji nama Bapa selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, arahkan mata hati, tengadahkan tangan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, Dialah yang akan menolong, memimpin, menyertai, meneguhkan, menguatkan, dan memberkati kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai mendatang Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya berkata, puji Tuhan, seluruh penata layar BFC mengucapkan selamat hari Minggu dan selalu menjadi berkat dan beritakan Injil Tuhan. Happy Sunday semuanya Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.
Ayo, teman-teman semua, sekali lagi terima kasih buat teman-teman worshiper, tim musik yang luar biasa. Ada David, ada Mike, Arno semuanya. Terima kasih. Teman-teman di belakang, Okyonghi, Yahoo, semua teman-teman yang terlibat, terima kasih. Mohon maaf tadi Pak Yoel, tadi saya tidak sempat mengucapkan terima kasih. Terima kasih Kak Yoel. Saya panggilnya kakak loh. Jadi saya lebih muda dari dia. Saya baru 46 Pak. Maaf ya Pak. Biar pelayanan para Yoel, keluarga semua diberkati Tuhan ya. Bentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Bersyukur karena Tuhan boleh hadir di tengah kita, boleh melawat ibadah kita jadi luar biasa seperti ini. Nanti saya minta Pak Yoel untuk berdoa buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kesehatian, kebersamaan, di mana kami boleh sama-sama melayani Tuhan melalui Gereja Isa Al-Masih Lekong Besar untuk komunitas fellowship Baladewa di tempat